Halo teman-teman, ketemu lagi di Kucing Tua ID. Kali ini saya akan pasang TV digital untuk di mobil. Ini STB-nya atau receiver-nya saya pakai merek Pantasat, tipenya HD99T2C. Ini dia bisa YouTube, IPTV, WiFi. Ini WiFi sepertinya harus pakai dongle lagi ya. Dia bisa HDTV 1080. Ini ukurannya kecil, ini kotaknya aja kecil ya. Ini kita langsung buka aja. Nah, di dalam kemasannya ini ada kabel AV untuk ke TV atau head unit. Ini karena saya pasangnya di head unit. Ini untuk head unit. Kalau head unit teman-teman pakai HDMI, dia juga ada slot HDMI. Ini nanti kita lihat. Dan lagi ini ada remote-nya kecil. Dan di dalamnya cuman ada buku user manual, nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini kita langsung ke STB-nya ukurannya hanya 5 jari atau setengah telapak tangan ya. Ukurannya segini. Dia ini sepertinya nggak ada layarnya ya, layar atau angka. Ini saya lihat di dalamnya cuman ada satu LED indikator sama sensor remote. Dia ini di belakangnya ada colokan untuk RF in untuk antena. AP, di AP-nya beda. AP-nya pakai jack 3,5 mm. Ya, ada port HDMI. Dan kelebihannya STB ini, dia dual powernya, inputnya ada dua. Dia bisa pakai listrik AC 220 volt atau bisa pakai listrik DC 5 volt. Untuk di mobil kita akan pakai yang ini. Ini colokannya micro USB, ini sama kayak casan HP. Nanti mungkin ini akan saya modifikasi dikit. Mungkin dilepas yang colokan ininya, dilepas aja nih, soalnya nggak akan berguna di mobil. Kecuali teman-teman pakai inverter ya. Tapi karena ini bisa DC, ini bisa langsung ke colokan USB. Pastikan 5 volt. Selanjutnya, oh ya, nanti harganya keseluruhan barang yang saya pakai saya tulis di deskripsi di bawah. Selanjutnya saya juga pakai antena, akan pakai antena digital. Ini antena indoor, dia mereknya Tapware. Kita langsung buka aja. Dia mereknya Tapware. Ini ukurannya sangat tipis dan ringan. Di belakangnya sudah ada lemnya, double tip. Ini tipenya DFL D146, mereknya Tapware. Ini antena indoor ya. Terus di dalamnya ada buku petunjuk. Kita balik lagi ke antenanya. Soketnya seperti ini. Karena di soket di head unitnya berbeda. Ini biasanya di pembeliannya dia disertakan semacam konverter seperti ini, dari colokan yang seperti LNB ke RF.
Oh ya, bedanya antena ini dia juga di dalam paket pembelian, karena saya belinya yang pakai booster. Dia ada boosternya dia membutuhkan daya 5 volt juga, berupa USB. Ini tinggal colok aja. Ini ada lampu indikatornya di sini. Jadi urutannya yang ini dipasang di ujung boosternya. Terus yang ini dipasang di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Yang ini dipasang ke daya 5 volt atau daya USB. Nanti kalian taruh aja di atas plafon atau di dalam plafon juga bisa ini. Selanjutnya lagi, karena saya ingin posisinya rapi, tidak memakai colokan yang di rokok adapter. Saya mau rapi di belakangnya, ditaruh di belakang, dan ada stop kontak on off nya. Jadi saya bikin lagi harusnya pakai kabel USB ini untuk yang di belakang ini. Kabel USB ini nantinya akan tersambung ke step down yang saya buat. Ini saya beli 2 buah, karena yang satunya untuk antena, satunya untuk STB nya. Kenapa saya bikin ini? Karena saya mau pakai stop kontak on off. Jadi jika STB nya tidak diperlukan, dia akan sepenuhnya mati, karena di belakang sini nggak ada kontakan on off nya. Dia hanya mengandalkan on off dari remote. Jika pas tidak ingin digunakan, ini bisa langsung off secara seluruh. Ini paling saya nanti ikutkan ke ACC. Saya beli step down 2 buah DC 12 volt, nanti akan diturunkan ke 5 volt, karena di sini ada semacam potensionya atau pengaturnya. Ini tinggal diputar. Nanti pas ngeceknya ini kan ada jalur in, ini yang 12 volt yang dari mobil. Saya akan pakai ACC nih. In, keluarnya ke rumah USB seperti ini. Rumah USB. Ini saya modifikasi sedikit karena step downnya mau saya beda-bedakan, jadi atas sama bawahnya saya putus. Jadi terpisah USB yang atas untuk STB, yang bawah untuk antena. Ini STB nya sudah terpasang ke head unit. Jadi saya nggak jadi pakai dua step down, karena entah kenapa STB nya nggak mau nyala kalau nggak pakai daya yang dari head unitnya tadi. Jadi karena head unit saya punya 2 USB, saya pakai satunya, jadi tetap bisa hidup. Nah, untuk kontak on off nya yang 5 volt yang punya kabel data yang dari kabel USB micro yang dari head unit, 5 volt saya bypass, saya masukin ke saklar yang satu ini untuk nyalain matiin STB yang ini. Sedangkan yang satunya yang warna merah ini yang langsung dari 12 volt saya pakai step down ke 5 volt untuk booster antenanya. Ini saya hanya pakai satu, karena yang tadi nggak tahu kenapa ini nggak bisa kalau nggak pakai daya yang dari head unitnya. Mungkin kalau di head unit yang lain atau tempat lain yang lain bisa, saya nggak tahu juga kenapa. Tapi saya akalin begini tadi. Jadi ada 2 saklar, yang satu untuk booster antena saya taruh situ. Kabel antena sama antenanya sudah saya pasang, masukin ke dalam plafon. Saya taruh di dalam plafon jadi kelihatan rapi. Ini rencana STB nya akan saya taruh di bawah sini, pas nyelip ke situ. Ini kita coba. Ini sengaja suaranya nggak saya hidupin, takutnya copyright. Ada beberapa sinyal yang sudah dapat. Pakai remote.
kualitasnya HD. Ini jernih sekali. Kalau teman-teman mau pasang ke monitor belakang, ikutin aja video out yang dari head unitnya, biasanya ada di belakang. Ini yang jadi urutannya, ini pemasangannya tadi. Yang ini langsung ke daya 5 volt USB head unit. Yang ini langsung ke AV, yang kuning, putih sama merah langsung ke AV ke belakang head unit. Nah, itu belakang sana. Dia tinggal colok aja. Terus yang ini ke booster antena dan antena yang saya taruh di atas sana. Jadi kelistrikannya kurang lebih seperti ini. Nanti saya gambarkan skemanya untuk yang di mobil saya. Teman-teman bisa ikutin yang di sana kalau mau pasang juga. Saya rapiin dulu. Terus yang daya step downnya saya paralelkan langsung ke ACC yang di kabel head unit. Jadi begitu kunci di kontak off, dia ikut mati juga. Step downnya mati, STB nya ikut mati. Nanti ini ikut mati, ini hanya daya yang tersimpan sebentar nih. Coba, nah dia ikut mati. Kalau begitu kita kontak on, kontak ACC maksudnya, dia juga ikut hidup. Ini juga ikut hidup. Kalau kalian mau matiin manual, pakai yang saklar ini tadi. Ini yang booster antena, itu juga hidup. Ini hidup, step downnya hidup, berarti booster antenanya hidup karena saya sambungkan ke sini. Yang ini saya coba kontak off, dia ikut mati. Itu juga ikut mati. Antenanya mati. Ini saya kontak off, STB nya juga mati nanti. STB nya mati. Kurang lebih seperti itu. Itu saya kontak on, STB nya juga hidup. STB nya hidup. Saya kontak on lagi, ini kan agak susah dia dapat sinyal. Kalau biar cepat dapat sinyal dan kuat, pakai yang ini tadi. Dia bisa langsung dapat sinyal nih. Saya matiin suaranya. Memang nunggu beberapa saat. Dia langsung dapat sinyal. Oke, ini kegunaannya booster yang tadi. Jadi skemanya seperti ini. Yang terpasang di mobil saya seperti ini. Jadi di head unit ini, untuk kita bahas yang booster antenanya dulu ya. Jadi di head unit ini kan ada ACC sama ground. Biasanya warna kabelnya merah sama hitam. Ini saya langsung sambung paralel aja ke sini. Ambil arusnya dari sini, terus kita turunkan ke step down. Ini step down DC. Masuk ke yang ground masuk ke in main, yang ACC 12 volt masuk ke in plus. Nah, terus ini kan untuk outnya ini kita atur dulu tegangan keluarnya supaya 5 volt. Cara ngaturnya di sini ada di sampingnya itu ada semacam putaran pakai obeng main yang kecil, semacam potensio seperti itu. Ini ada obeng main yang kecil. Nah, di sini kalian cek aja pakai avometer atau multimeter. Taruh di 20 volt atau berapa, pokoknya jangan lebih dari 12 volt. Di yang DC ya. Ini kalian atur ke sini, displaynya kalian sambil putar yang ini. Dilihat aja di avometernya nanti sampai 5 volt. Nah, seperti ini. Ini saya taruh di 20 volt untuk arus DC. Nah, ini kalian colokin aja ke sini untuk ngatur, melihat dayanya benar nggak 5 volt. Cara muternya, putar aja yang di sini. Di situ ada putarannya kok, kecil. Nah, ini putarannya untuk mutar 5 voltnya. Untuk memutar
mengatur keluaran arus dari step down DC ini kan jalur keluarnya. Ini kita atur untuk ke 5 volt. Sudah dapat arus yang 5 volt, sudah sesuai 5 volt, mungkin 5 volt lebih sedikit, bisa 5,5 atau 5,10 atau 5 volt fast juga bisa. Nah, terus ini kan sudah keluar 5 volt ya, yang dari step down DC nya yang dari 12 ke 5 volt. Atur pakai potensio yang ini. Kalau dia sudah 5 volt, ini kalian harus punya USB yang ceweknya, USB yang kepala yang cewek. Kalian cari aja itu. Biasanya kalau nggak salah sih, kalau kita menghadap USB seperti ini, dia ini kan lubang nih, lubang USB. Setahu saya dia sebelah kanan yang 5 volt, yang sebelah kiri yang jalur groundnya ke out in, ini ke plus out, yang 5 volt ke sebelah kanan. Kalau mau yakinnya kalian bisa cari di internet nih, wiring USB, cocokin aja. Ini yang cewek ya, bukan yang cowoknya. Terus keluar ini kan di ujung booster antena itu kan yang kepala yang cowok tuh. Ini tinggal colok di sini USB-nya. USB yang booster antena bawaannya kepala cowok, langsung dicolok ke sini seperti ini, kepala cowok nih. Untuk pastinya mana min mana ground, kalian cari di internet aja, itu banyak kok di sana. Tulis saja wiring kabel USB atau wiring USB. Biasanya kalau dibuka di dalamnya warna merah yang 5 volt, yang arus plusnya. Ini kepala yang ini kita ibaratkan kepala yang di boosternya, booster antena, coloknya kan ke USB yang ini, yang ceweknya. Atau kalau bisa juga kalian kalau nemu step down DC seperti ini yang sudah ada out USB-nya juga bisa. Ini di tempat saya nemunya yang begini, jadi saya buat lagi. Kalau ada itu jadi lebih praktis, jadi kalian nggak usah beli yang ini lagi. Sudah dari sana, ini kan larinya ke booster antena nih, booster antena ke perangkat booster antena yang ini. Booster antena ini kabel antenanya langsung ke atas ini. Ini model soketnya seperti soket LNB. Ini dari antena ke sini. Terus ya, yang dari booster ini, amplifier boosternya ya larinya ke RF in yang di STB. Itu sudah ada adapternya kok. Dari colokan yang seperti LNB ke RF in itu ada di paket pembelian ada. Nah, sesudah dari itu, ini kan sudah nih kita bahas yang untuk antenanya. Sekarang yang bagian STB-nya. Yang bagian STB dia hanya ada yang kita itu kan AV in kita colok ke AV in, dia colokan 3,5 mm, colokan aja ke head unit. Biasanya ada video in, AUX L dan AUX R. Ini audio kiri dan audio kanan. Ini untuk video in, biasanya kuning, merah dan putih. Biasanya kuning, merah dan putih. Cari aja yang in ya, jangan yang out, itu malah yang keluar dari head unit, bukan yang untuk dimasukkan ke head unit. Nah, untuk sumber dayanya, karena tadi saya cek ini nggak mau pakai step down, karena saya itu kenapa saya jadinya pakai satu step down. Saya ambil yang dari daya USB belakang untuk flash disk yang di head unit. Kita nggak usah pakai step down lagi karena arus yang keluarnya sudah 5 volt. Ini kan ini colokannya micro USB. Jadi kalian beli micro USB kabel data yang benar-benar kabel data ya, yang bagus.
colokan ke USB cewek yang head unitnya, colokan aja, tinggal dicolok. Nah tadi kan saya pakai saklar tuh untuk on off nya. Jadi yang ini sama seperti yang mencari jalur 50 yang ini, kalian ambil kabel merahnya aja, USB yang ini, USB yang micro USB nya, ambil kabel merahnya, kalian bypass kabel merahnya, pasangin stop kontak saklar on off seperti itu, agar bisa on off kan STB nya secara manual jika belum diperlukan. Sama juga seperti ini, tapi yang ini saya buat bypass di sini yang 12 voltnya pakai stop kontak. Ini arusnya udah AV in, tinggal masuk ke AV in. Booster antena tinggal masukkan ke RMI in. Nah kira-kira seperti ini skemanya. Ini saklar ya, saklar nih, ini juga saklar on off. Ini yang punya booster antena, ini yang punya saklar STB. Jadi dua-duanya bisa dimatikan secara manual, di-off-kan secara manual, berikut dari step down-nya dan berikut dari STB-nya. Nanti kita coba sambil jalannya apakah sinyalnya kuat atau tidak. Soalnya setiap daerah beda-beda kekuatan sinyalnya. Mungkin kalau di tempat siaran TV digital yang sudah banyak, mungkin siarannya atau kekuatan sinyalnya mungkin jauh lebih bagus. Nah ini posisi lagi jalan kecepatan 40. Ini benar-benar sebuah hal yang di luar dugaan. Sinyalnya stabil. Ya, Bapak modalnya. Ya, surprise ya. Iya ya. Tapi dengar nggak tadi apa ya? Aduh pasti mahal nih. Sekarang kan ada diskon pas banget loh. Diskon gede-gedean banget. Ada diskon. Ini STB-nya sudah terpasang rapi. Posisinya saya pasang di bawah sana. STB-nya berikut yang perangkat step down tadi saya taruh di bawah sana. Saya gantung di bawah sana, jadi antenanya saya sembunyikan di area plafon sebelah sini. Ini kelihatan rapi. Itu saya sudah masuk ke mode AUX, yang mode AV yang di hidung ini saya tinggal dengan tombol power saja. Oh ya, itu sudah saya kontak on ya tadi kok saklarnya. Langsung masuk ke menu. Dia sinyalnya nggak langsung, tunggu sampai ada yang biru, bar yang di bawah tuh jadi biru. Di tempat saya ada beberapa sinyal stasiun TV yang bagus, ada juga yang nggak dapat. Mungkin kalau di kota-kota besar mungkin rata-rata semuanya sinyalnya sudah bagus dan dapat. Kita coba stasiun TV lain. Ini ada yang tidak kuat sinyalnya. Ada beberapa stasiun TV yang tidak kuat sinyalnya. Oh ya, untuk di tempat saya sinyal TV-nya tidak semua dapat ya. Mungkin beberapa bulan ke depan akan ke arah digital semua nih. Ini juga dapat lancar. Kita ganti stasiun lain. Ini juga dapat. Suaranya sengaja saya kecilin nanti copyright. Ini juga dapat.
seperti stasiun TV yang di tempat daerah saya kuat. Nah, ini kalau di daerah saya lumayan kuat sinyalnya. Kalau pasang TV di atau mungkin lebih asik nih, misalnya TV-nya hanya layarnya hanya 10 inci, mungkin bisa pasang di headers juga. Kalau teman-teman sudah pasang di headers, tinggal disambung aja. Sinyalnya tidak begitu bagus di sini. Ini mungkin karena saya pasang antena yang tipenya indoor. Soalnya kemarin nyari yang antena outdoornya yang kecil, saya belum nemu. Nanti kedepannya saya bakal upgrade, nyari antena yang outdoor yang simple, yang kecil, jadi bisa ditaruh di luar, bisa di bumper depan atau bumper belakang. Sekian videonya, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.